Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah memanggil para muridnya untuk suatu karya pelayanan. Ia juga telah mempersiapkan mereka dan akan mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan secara detail kepada mereka tentang konsekuensi yang harus dihadapi dan diterima dari tugas mereka sebagai pewarta kerajaan Allah. Tak ada satu pun alasan bagi para murid untuk tidak menjalankan karya pewartaan ini, termasuk alasan karena hubungan atau relasi dengan orang-orang yang paling dikasihi. Menjadi murid Yesus pertama-tama dan yang terutama berarti mencintai Allah di atas segala-galanya, melebihi cinta akan ayah dan ibu, cinta kepada saudara dan saudari, pun cinta kepada para anggota keluarga lainnya. Bukankah ini merupakan suatu himbauan yang rasa-rasanya terlampau berat bagi kita di masa sekarang? Saudara-saudari yang terkasih, siapakah dari para pengikut Yesus dewasa ini yang kurang mencintai ayah dan ibunya, pun saudara dan saudarinya? Di mata manusia, hal itu kelihatan paradoks, tapi itulah artinya menjadi seorang murid Kristus. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Penegasan yang lebih radikal lagi, dan mungkin kita tidak
ingin untuk mendengarnya. Tapi ini barulah salah satu tuntutan yang kita jumpai di dalam kitab suci yang menantang kita kepada masalah inti jika kita ingin menjadi seorang murid dan mengikuti langkah-langkah Kristus. Jika kita hanya memandang pada diri sendiri dan mengandalkan kemampuan diri sendiri, sejujurnya kita akan dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan dalam menanggapi tuntutan-tuntutan hidup sebagai seorang murid Yesus. Bercerminlah pada pengalaman para rasul. Mereka menjadi murid-murid Yesus berdasarkan panggilan Yesus dan bukan atas inisiatif mereka sendiri. Seiring dengan itu, Yesus mempersiapkan mereka. Mereka tidak sendirian, melainkan saling memiliki dan mendukung satu sama lain. Dan terutama karena mereka memiliki Roh Kristus yang setia menyertai mereka dalam menjalankan tugas misioner mewartakan kerajaan Allah. Demikian halnya terjadi atas diri kita. Kita pun bukan sendirian. Kita dipanggil kepada tugas pelayanan itu oleh Yesus sendiri, dan Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian, tetapi Ia akan mendukung kita dengan kekuatannya dan inspirasi Roh-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, pengalaman-pengalaman apa saja dalam hidup kita yang membuat kita cenderung untuk tidak menanggapi panggilan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Apakah pengalaman-pengalaman itu erat kaitannya dengan relasi kekeluargaan atau berpautan dengan pekerjaan kita, sahabat-sahabat kita, sesama kita? Adakah situasi-situasi yang kurang menguntungkan dalam hidup kita yang cenderung menghantar kita masuk ke dalam pengalaman ketakutan dan kecemasan yang cenderung mendesak kita untuk mengelak dari panggilan kemuridan kita? Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja merayakan peringatan Santo Bonaventura, uskup dan pujangga gereja. Bonaventura artinya untung. Santo Bonaventura dilahirkan pada tahun 1221 di Tuscany, Italia, dan dibaptis dengan nama Yohanes. Bonaventura bergabung dengan Ordo Fransiskan OFM yang pada waktu itu masih baru. Santo Fransiskus dari Assisi yang mendirikan Ordo Fransiskan hidup antara tahun 1181 hingga 1226. Jadi Santo Fransiskus masih hidup ketika Bonaventura lahir. Sebagai seorang biarawan muda, Bonaventura harus meninggalkan negerinya untuk belajar di Universitas Paris di Perancis. Ia menjadi seorang penulis tentang hal-hal ketuhanan yang hebat. Kasihnya kepada Tuhan demikian besar sehingga orang memanggilnya dengan sebutan Dr. Seraphicus. Salah seorang sahabat Bonaventura yang terkenal ialah Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas pernah bertanya kepada Santo Bonaventura, dari manakah ia mendapatkan semua hal-hal mengagumkan yang ia tulis. Bonaventura membimbing temannya itu ke meja tulisnya. Ia menunjuk sebuah salib besar yang selalu ada di atas mejanya. Dia berkata, "Dialah yang mengatakan segalanya kepadaku. Dialah satu-satunya guruku." Di lain waktu, ketika sedang menuliskan kisah hidup Santo Fransiskus dari Assisi,
Bonaventura menjadi begitu bersemangat sehingga Santo Thomas berseru, "Mari kita biarkan seorang kudus menulis tentang seorang kudus." Bonaventura selalu bersikap rendah hati, meskipun buku-bukunya telah menjadikannya sangat terkenal. Pada tahun 1265, Paus Clemens keempat ingin menjadikan Bonaventura seorang uskup agung, tetapi Bonaventura menyatakan keberatannya kepada Paus. Bapa Suci menghormati keputusannya. Meskipun menolak diangkat menjadi uskup agung, Bonaventura setuju diangkat menjadi pembesar umum Ordo Fransiskan. Tugas berat ini dilaksanakannya selama 17 tahun. Pada tahun 1273, Paus Gregorius ke-10 mengangkat Bonaventura menjadi kardinal. 2 orang utusan Paus mendapatkan Bonaventura sedang berada di sebuah bak cuci yang besar. Ia sedang mendapatkan giliran tugas menggosok setumpuk panci dan wajan. Para utusan Paus menunggunya dengan sabar hingga Bonaventura selesai menggosok pancinya yang terakhir, membasuh, serta mengeringkan tangannya. Kemudian para utusan itu dengan hikmat menyerahkan topi merah besar yang melambangkan jabatannya yang baru. Kardinal Bonaventura memberikan bantuan yang amat besar kepada Paus yang pada tahun 1274 mengadakan konsili Lyon. Santo Thomas Aquinas wafat dalam perjalanannya menuju konsili, tetapi Bonaventura berhasil tiba di sana. Ia memberikan pengaruh yang besar pada konsili tersebut, tetapi sekonyong-konyong Bonaventura wafat secara mendadak pada tanggal 14 Juli tahun 1274 dalam usia 53 tahun. Paus berada di sisinya ketika ia wafat. Bonaventura dinyatakan kudus pada tahun 1482 oleh Paus Sixtus keempat. Pada tahun 1588, Paus Sixtus kelima memberinya gelar pujangga gereja. Kata Santo Bonaventura, "Jika kamu bertanya bagaimana hal-hal semacam itu dapat terjadi, carilah jawabnya dengan rahmat Tuhan, bukan dengan ajaran, dengan kerinduan hati, bukan dengan pengetahuan, dengan keluh kesah doa, bukan dengan penyelidikan." Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, hari ini kami memperingati Santo Bonaventura. Semoga hati dan budi kami diterangi pengetahuannya yang cemerlang, dan hati kami dikobarkan oleh cinta kasih-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.